yaitu pertempuran antara para kultivator melawan para pasukan yang berada di atas langit, yang tanpa adanya sebuah serangan yang sangat besar dari atas langit berupa sebuah serangan tangan raksasa. Serangan itu dapat dengan mudah menghancurkan semua para pasukan kultivator yang berada di atas permukaan tanah. Dan di saat itu Ye Chen melihat adanya seorang kultivator yang masih dapat berdiri kembali. Ye Chen mendekati orang itu untuk melihat kondisi dari orang itu. Tetapi setelah Ye Chen melihat wajah dari orang itu, Ye Chen pun sangat kaget karena orang itu ternyata merupakan dirinya sendiri tetapi dalam wujudnya yang lebih tua. Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan menunjukkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-35. Dan langsung saja kita sekarang masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan Ye Chen yang berada di aula Zongji, yaitu tempat dari penetua Ling Zeng yang sebelumnya mengadakan acara ulang tahun. Kedatangan Ye Chen ke acara ulang tahunnya Ling Zeng bertujuan untuk mengganggu acara ulang tahun ini dan juga membasmi Ling Zeng. Ye Chen bertanya kepada penetua Ling Zeng apakah penetua Ling Zeng suka terhadap hadiahnya yang merupakan sebuah peti mati. Orang-orang yang melihat ini pun sangat kaget karena mereka tak menyangka jika Ye Chen akan beraninya datang ke markas dari penetua Ling Zeng. Apalagi telah membuat perasaan dari penetua Ling Zeng sangat marah karena Ye Chen seolah-olah akan membasmi penetua Ling Zeng menggunakan peti mati tersebut. Apalagi bisa dibilang semua orang yang berada di sini merupakan orang yang membenci Ye Chen. Bagaimana Ye Chen memiliki keberanian untuk menantang mereka semua? Nishuang yang melihat ini juga merasa sangat kaget serta kebingungan kenapa Ye Chen terlalu percaya diri untuk melakukan penyerangan ini. Yunqing alias si pemilik dari mata langit juga kesal kepada Ye Chen karena Ye Chen yang memiliki kekuatan dari ras iblis. Yunqing langsung mengancam kepada Ye Chen bahwasannya dirinya akan segera membasmi Ye Chen karena telah mengganggu wilayah mereka. Ye Chen yang melihat Yunqing pun teringat jika Yunqing merupakan si pemilik dari kekuatan mata langit. Namun Ye Chen tidak berniat untuk bersaing melawan Yunqing. Ye Chen pun memberikan kesempatan kepada Yunqing untuk tidak mengganggu dirinya. Maka Ye Chen tidak akan mengganggu Yunqing maupun melukai Yunqing. Namun Yunqing menjawab kalau dirinya akan ikut campur dalam masalah ini karena Ye Chen yang memiliki kekuatan dari ras iblis yang harus segera mendapatkan hukuman dari mereka semua sampai Ye Chen bisa dimusnahkan dari dunia ini. Agar juga Yunqing bisa mendapatkan gelar penyelamat karena telah berhasil membasmi Ye Chen. Setelah itu pun Yunqing menggunakan kekuatan mata langitnya untuk menghajar Ye Chen. Yunqing maju menyerang Ye Chen menggunakan pedangnya, tetapi tak disangka Ye Chen bisa membaca pergerakan Yunqing dan menghentikan Yunqing dengan tendangannya yang sangat cepat ke arah mukanya Yunqing. Dengan hanya sekali tendangan, Ye Chen telah berhasil membuat Yunqing tergeletak. Lalu Ye Chen pun mengambil mata langit milik Yunqing karena Ye Chen sadar jika kekuatan dari mata langit merupakan kekuatan yang menakutkan. Jika Ye Chen membiarkan kekuatan mata langit dimiliki oleh Yunqing dalam waktu yang lama, maka kemungkinan hal ini bisa menjadi kabar buruk bagi Ye Chen. Karena juga sekarang mata langit milik Yunqing masih belum dibuka potensinya secara keseluruhan oleh Yunqing. Ye Chen mengambil kekuatan mata langit milik Yunqing dan menyimpannya ke dalam tempat penyimpanannya Ye Chen. Semua orang yang melihat ini pun semakin menuduh Ye Chen merupakan sesosok iblis yang sangat kejam karena dengan teganya telah mengambil mata seseorang dari kepalanya. Mereka semua setuju untuk memberikan hukuman mati kepada Ye Chen. Ye Chen menjawab kalau ancaman mereka semua tidak membuat dirinya takut. Mungkin jika setahun yang lalu dirinya merasa ketakutan dengan ancaman mereka, tetapi karena sekarang Ye Chen telah bertumbuh dengan sangat kuat, ancaman seperti ini bukanlah sesuatu hal yang dapat membuat Ye Chen ketakutan sekarang. Lalu Ye Chen pun pergi ke hadapan dari penetua Ling Zeng, bertanya kepada penetua Ling Zeng mengenai satu pertanyaan yang dulunya juga telah Ye Chen tanyakan kepada penetua Ling Zeng, yaitu pertanyaan mengenai apa itu kebenaran dan juga kejahatan. Penetua Ling Zeng menjawab pertanyaan konyol apa yang telah dilontarkan oleh Ye Chen.
Tentu saja dirinya ini merupakan kebenaran karena berasal dari Aula Zhenqing yang didirikan untuk kebenaran. Sedangkan Ye Chen merupakan kejahatan karena Ye Chen yang memiliki kekuatan dari ras iblis. Ye Chen tidak akan pernah bisa mengubah fakta. Penetua Ling Zeng menyuruh kepada Ye Chen untuk menyerah saja dengan menghapus kultivasinya sendiri dan lalu memohon ampun kepada dirinya. Jika Ye Chen melakukan hal tersebut, maka dirinya akan membiarkan nyawanya Ye Chen tetap hidup. Ye Chen tanpa berpikir panjang langsung menolak permintaannya Ling Zeng. Penetua Ling Zeng sangat marah atas penolakannya Ye Chen dan langsung memberitahu kepada semua orang bagi siapapun yang bisa mengakhiri hidupnya Ye Chen sekarang, maka dirinya akan memberikan hadiah yang sangat berharga dari Aula Zhenqing kepada mereka. Penetua Ling Zeng berjanji bagi siapapun orang yang bisa mengakhiri nyawanya Ye Chen, maka nama dari orang itu akan dijunjung tinggi oleh Penetua Ling Zeng. Semua orang sangat bersemangat dengan tawaran hadiah yang diberikan oleh Penetua Ling Zeng. Mereka semua pun dengan bersemangat maju menghabisi Ye Chen. Ni Shuang bersama Penetua Tianhe hanya menyaksikan saja pertempuran ini. Di saat semua orang yang telah mendekati Ye Chen untuk menghajar Ye Chen, tiba-tiba saja terjadi ledakannya sangat dahsyat, membuat semua orang yang berada di sana terpental menjauh dari Ye Chen. Ledakan yang telah melindungi Ye Chen merupakan ledakan dari para tetua aula tertinggi istana Yan Huang, yang dimana mereka semua berada di ranah dari kuasi Heavenly. Semua orang sebelumnya yang berniat ingin menyerang Ye Chen pun sangat kebingungan kenapa sekarang Ye Chen dikelilingi oleh orang-orang kuat yang berasal dari ranah kuasi Heavenly. Seharusnya tidak ada seseorang yang berasal dari ras manusia membela seseorang yang memiliki kekuatan dari darah demon. Penetua Ling Zeng masih tidak takut dengan Ye Chen walaupun Ye Chen dikelilingi oleh orang-orang kuat. Penetua Ling Zeng mengajak kepada semua orang untuk bekerja sama menghabisi Ye Chen karena mereka berasal dari Aula Zhenqi yang dimana salah satu kekuatan mendominasi dari wilayah Chu Utara. Penetua Ling Zeng menyuruh kepada para bawahannya untuk segera memanggil para pasukan mereka. Tetapi tidak lama kemudian ada bawahannya Penetua Ling Zeng yang datang ke tempat Penetua Ling Zeng melaporkan kepada Penetua Ling Zeng kalau sekarang di luar dari Aula Zhenqing mereka sekarang telah mendapatkan serangan dari para pasukan kultivator yang sangat besar. Bahkan jumlahnya sampai ribuan pasukan. Semua pasukan dari Aula Zhenqing mereka telah dihabisi oleh para pasukan kultivator tersebut. Penetua Ling Zeng yang mendengar itu pun sangat kaget serta tidak percaya jika para pasukannya telah dihabisi oleh pasukannya Ye Chen. Benar saja di luar, para pasukan Ye Chen yang dipimpin oleh Penetua Zhongqia telah menghabisi seluruh pasukan milik Aula Zhenqi. Lalu mereka semua masuk ke dalam aula bertemu dengan Ye Chen dan melaporkan kepada Ye Chen kalau mereka semua telah menguasai Aula Zhenqi. Ye Chen sangat berterima kasih kepada mereka semua dan kagum kepada mereka semua karena telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Semua orang pun sangat kaget dari mana sebenarnya Ye Chen bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Penetua Ling Zeng sampai terjatuh karena dirinya tidak percaya dengan hal ini. Penetua Ling Zeng pun bertanya kepada Ye Chen siapa Ye Chen ini sebenarnya. Ye Chen menjawab jika Penetua Ling Zeng tidak memiliki kelayakan untuk mengetahui siapa identitasnya sebenarnya. Lalu Ye Chen pun bertanya kepada mereka semua siapa sekarang yang merupakan kebenaran dan juga kejahatan. Semua orang yang mendengar pertanyaan itu pun sangat ketakutan untuk menjawabnya. Ye Chen mengancam kepada mereka semua jika mereka tidak ada yang menjawab maka mereka akan mendapatkan hukuman mati dari Ye Chen. Semua orang yang mendengar itu pun jadi ketakutan dan mereka mulai berbicara jika Penetua Ling Zeng lah merupakan orang yang jahat. Mereka mengakui jika Penetua Ling Zeng merupakan orang yang sangat egois. Banyak orang yang telah kehilangan nyawanya akibat sikap dari Penetua Ling Zeng yang egois. Mereka semua tidak berani mengakui hal itu karena mereka takut dengan ancaman dari Penetua Ling Zeng. Tetapi karena sekarang adanya Ye Chen yang dapat melindungi mereka, maka mereka dengan berani menjawab jika Penetua Ling Zeng merupakan orang yang jahat. Para murid-murid dari Penetua Ling Zeng juga mengakui jika Penetua Ling Zeng merupakan orang yang jahat. Mereka meminta ampun kepada Ye Chen dan sebagai gantinya maka mereka akan memberikan hadiah kepada Ye Chen dari hadiah Penetua Ling Zeng. Karena mereka mengetahui di mana tempat penyimpanan harta karun milik Penetua Ling Zeng.
Penetua Li Zeng pun sangat marah atas pengkhianatan dari ketiga murid mereka. Tetapi ketiga muridnya Lin Zeng tidak takut kepada penetua Lin Zeng, mereka justru sekarang takut kepada Ye Chen. Mereka semua pun membela Ye Chen dengan mengatakan jika penetua Lin Zeng layak untuk mendapatkan hukuman mati karena tindakan kejahatannya. Semua orang pun mengatakan jika penetua Lin Zeng merupakan seorang iblis karena tindakan kejahatan yang telah ia lakukan. Ni Shuang yang melihat hal ini pun merasa sangat familiar dengan pemandangan ini karena dulunya Ye Chen juga telah dihina oleh semua orang atas kekuatan kutukannya. Tetapi tak disangka sekarang Ye Chen ternyata bisa membalikan penghinaan itu dengan penetua Lin Zeng yang dikhianati oleh para muridnya dan juga orang-orang terpercaya. Penetua Lin Zeng yang telanjur marah kepada Ye Chen mengeluarkan kekuatannya yang besar untuk menghajar Ye Chen. Untungnya di saat itu adanya ketua Jiang dan juga Long Yi yang menyelamatkan Ye Chen dengan menghentikan penetua Lin Zeng. Tetapi Ye Chen meminta kepada mereka berdua untuk tidak membunuh penetua Lin Zeng, tetapi dihapus saja pondasi kultivasinya. Jika Lin Zeng dibunuh, maka hukuman yang diterima oleh Lin Zeng sangatlah sebentar. Ye Chen ingin memberikan hukuman yang lebih berat lagi kepada penetua Lin Zeng. Setelah penetua Lin Zeng kehilangan pondasi kultivasinya, semua orang pun sekarang memandang penetua Lin Zeng dengan sangat rendah. Penetua Lin Zeng tidak sanggup dengan hal ini, ia memohon kepada Ye Chen untuk mengakhiri saja hidupnya. Ia tidak bisa menjalankan hidupnya jika dirinya dipandang rendah oleh mereka semua. Ye Chen menjawab dirinya tidak akan membiarkan Lin Zeng tewas begitu cepat karena ini semua merupakan hukuman yang telah diberikan Ye Chen kepada Lin Zeng untuk menjalani sisa hidupnya sebagai orang biasa dan juga dipandang rendah oleh semua orang. Kemudian setelah itu Ye Chen pergi ke tempatnya Ni Shuang. Ni Shuang memuji Ye Chen dengan mengatakan kalau ia merasakan adanya aura kekuatan yang berbeda dari Ye Chen. Berbeda dengan 1 tahun yang lalu yang dimana waktu itu Ye Chen tidak kuat seperti sekarang. Ye Chen juga memberikan pujiannya kepada Ni Shuang dengan mengatakan kalau Ye Chen sekarang merasakan kekuatan alam Kuasi Heaven yang padahal Ni Shuang yang berada di hadapan mereka sekarang merupakan tubuh daunnya Ni Shuang, bukan tubuh Ni Shuang yang asli. Ni Shuang bertanya hal apa yang akan terjadi jika dirinya menggunakan tubuh aslinya. Apakah Ye Chen berniat untuk menghabisi dirinya secara langsung? Tanya Ye Chen kepada Ni Shuang. Ye Chen menjawab mungkin iya ataupun mungkin juga Ye Chen akan menculik Ni Shuang kembali karena sangat tidak mungkin bagi Ye Chen membiarkan Ni Shuang berada di sekte Zengyang. Ni Shuang pun sadar dengan perkataan Ye Chen kalau mereka berdua tidak akan bisa hidup berdampingan dan hanya akan hidup sebagai musuh bebuyutan saja. Ye Chen membenarkan hal tersebut kalau mereka tidak akan bisa berdamai. Ye Chen menyuruh kepada tubuh daunnya Ni Shuang untuk segera kembali ke tubuh aslinya dan menyampaikan pesan kepada ketua Cheng Kun kalau mereka tidak akan lama lagi akan melakukan pertempuran besar. Namun tak disangka Ni Shuang meminta kepada Ye Chen untuk tidak bertindak ceroboh menyerang sekte Zengyang karena Ni Shuang tidak ingin melihat Ye Chen terluka dalam medan pertempuran, apalagi jika harus bertarung melawan Ye Chen. Ye Chen yang mendengar itu pun bingung kenapa Ni Shuang peduli sekali dengan dirinya. Ni Shuang menjawab kalau ia melakukan hal yang sama seperti Ye Chen lakukan kepada dirinya, yang dimana padahal waktu itu Ye Chen telah menculik Ni Shuang, tetapi Ye Chen sama sekali tidak berusaha untuk menewaskan dirinya maupun melukai dirinya. Tetapi sayangnya Ni Shuang tidak akan pernah mau berkhianat kepada sekte Zengyang karena bagi Ni Shuang sekte Zengyang merupakan tempat keluarganya. Banyak orang-orang yang berada di sekte Zengyang menganggap dirinya sebagai saudara mereka dengan sangat layak dan Ni Shuang sama sekali tidak memiliki niatan untuk mengkhianati mereka semua. Dan takdir antara Ye Chen dan juga Ni Shuang merupakan jalur pertempuran. Lalu tubuh daunnya Ni Shuang pergi dari sana. Para tetua istana Yan Huang datang menemui Ye Chen untuk bertanya kepada Ye Chen apa yang akan mereka lakukan kepada orang-orang yang telah mereka tawan. Ye Chen menjawab untuk menghapus semua kultivasi mereka dan jika ada dari mereka yang berniat untuk melawan, Ye Chen menyuruh kepada para tetua untuk membasmi orang tersebut. Long Yi menerima tugasnya Ye Chen, ia pun mulai menghapus kultivasi dari para bawahannya tetua Long Zhen. Mereka semua meminta ampun kepada Long Yi untuk tidak menghapus kultivasi mereka
Tetapi Long Yi tidak peduli dengan hal tersebut, dirinya tetap akan menghapus kultivasi mereka menuruti perintah Ye Chen sebelumnya. Dan juga Long Yi memerintahkan para bawahan dari istana Yan Huang untuk mengambil semua harta milik mereka semua. Jangan sampai adanya satu harta yang tersisa. Kemudian Ye Chen pergi ke tempat ketiga tetua yang mengikuti acara ulang tahunnya tetua Ling Zeng, tetapi mereka bertiga bukanlah orang jahat. Bisa dibilang mereka bertiga tidak ikut dalam penyerangan Ye Chen sebelumnya waktu Ye Chen ditewaskan oleh penetua Ling Zeng. Dan ketiga orang itu adanya bernama Gong Zeng, Mu Yun, dan juga Huang Dao. Mereka bertiga merupakan perwakilan kekuatan hebat dari keluarga mereka masing-masing. Ye Chen pun langsung menyampaikan kepada mereka bertiga mengenai tujuannya, yang dimana Ye Chen berniat untuk mengundang mereka bertiga beraliansi bersama dirinya untuk bisa mencapai tujuan besar bersama. Ketua Yunnan meremehkan Ye Chen dengan bertanya kepada Ye Chen apa yang Ye Chen bisa lakukan untuk membujuk mereka bergabung. Apalagi Ye Chen merupakan junior mereka, mana mungkin mereka mau bergabung bersama kekuatan yang lebih lemah. Mereka pun bertanya apa identitas Ye Chen sekarang sampai berani untuk mengundang mereka. Ye Chen menjawab dengan percaya diri kalau dirinya ini memiliki dua identitas. Pertama merupakan Tuan Suci dari istana Yan Huang dan juga yang kedua adalah Master Sekte Heng Yue. Mendengar hal itu pun membuat ketiga tetua ini sangat kaget. Dengan kekuatan sebesar ini, mereka telah mengetahui jika kekuatan yang berada di genggamannya Ye Chen telah menyamai dengan kekuatan tiga sekte besar di Chu Selatan. Sebelum ketiga tetua ini bergabung, mereka pun bertanya kepada Ye Chen apa manfaat bagi mereka jika mereka bergabung bersama Ye Chen. Ye Chen menjawab jika mereka semua akan bekerja sama untuk mengalahkan kekuatan besar yang sekarang sedang mengancam mereka, yaitu Ye Chen memberitahu kalau dirinya telah merasakan kemunculan kekuatan kuno seperti dinasti Dewa Pembunuh, ras hantu, dever jiwa, iblis, dan penyihir kutukan. Tidak membutuhkan waktu lama lagi, mereka semua akan segera bangkit. Jadi di sini mereka harus menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi semua ancaman tersebut. Dan juga Ye Chen berjanji kepada mereka semua kalau dirinya tidak akan memberikan perilakuan buruk kepada semua orang yang telah bergabung bersama dirinya. Tidak peduli mereka berasal dari keluarga mana, asalkan keluarga itu mau bergabung bersama istana Yan Huang Ye Chen, maka keluarga itu tidak akan Ye Chen kecewakan. Ketua Jiang juga memberitahu kepada ketiga tetua ini kalau mereka juga telah menggabungkan beberapa keluarga besar lainnya, seperti keluarga Shangguan, keluarga Shitushu, keluarga Dongfang, keluarga Shimen, keluarga Beichen, keluarga Xiong, keluarga Xinjiang, keluarga Tianzhong, dan juga keluarga Su. Semua keluarga itu telah bergabung bersama istana Yan Huang mereka. Semua orang yang mendengar itu pun sangat kaget karena semua keluarga yang telah disebutkan oleh Ketua Jiang merupakan keluarga-keluarga besar dari Chu Utara dan juga Chu Selatan. Para ketiga tetua ini pun sekarang tidak akan ragu-ragu lagi untuk bergabung bersama mereka. Mereka bertiga mengatakan kalau ketiga keluarga mereka akan bekerja sama dengan istana Yan Huang milik Ye Chen. Ye Chen pun merasa sangat senang atas keputusan mereka semua. Lalu Ye Chen pun mengajak mereka semua untuk mengadakan pesta. Singkat cerita, Ye Chen pun telah sampai di rumahnya dan di sana Ye Chen disambut dengan sangat hangat oleh istrinya yaitu Ling Er. Ling Er juga memberikan sebuah kantung harta kepada Ye Chen yang dimana kantung harta ini ia dapatkan dari Aula Zengqing, yaitu tempatnya dari penetua Ling Zeng. Ling Er juga mengatakan jika Aula Zengqing kemungkinan akan mereka pakai sebagai markas mereka juga di masa depan nanti. Ye Chen pun sangat berterima kasih kepada istrinya karena telah membantu dirinya untuk menaklukkan Aula Zengqi. Kita berpindah ke tempat Sekte Zeng yang sekarang terlihat sekarang Nishuang yang telah kembali ke Sekte Zeng yang melaporkan kepada Ketua Cheng Kun mengenai penyerangan Ye Chen sebelumnya menggunakan para pasukan kultivator yang besar untuk menyerang Aula Zengqing sampai mereka semua hancur, membuat 80% dari orang yang menghadiri acara ulang tahunnya Zengqing mereka semua kehilangan fondasi kultivasi mereka. Ketua Cheng Kun yang mendengar itu pun sangat kaget dari mana Ye Chen bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu. Nishuang menduga jika kekuatan itu kemungkinan berasal dari Beichu karena mereka sendiri tidak pernah melihat kekuatan sebesar itu di wilayah Nachu.
Dan tidak lama kemudian ada bawahan dari sekte Zhengyang yang melaporkan kepada ketua Cheng Kun kalau mereka ternyata telah mendapatkan serangan dari kekuatan misterius, yang dimana penyerangan itu terjadi pada benteng intelijen mereka, membuat 70% dari badan intelijen mereka mengalami kerusakan. Dan pasukan ini sendiri merupakan pasukan Ye Chen, tetapi ketua Cheng Kun dan juga sekte Zhengyang tidak mengetahuinya. Ketua Cheng Kun bertanya kepada Nishuang apakah Nishuang yakin jika penyerangan ini berasal dari Ye Chen. Nishuang tidak yakin dengan hal tersebut karena sebelumnya Ye Chen telah melakukan penyerangan ke aula Zhenqing. Mana mungkin dalam waktu bersamaan Ye Chen juga bisa melakukan penyerangan kepada sekte Zhengyang mereka. Nishuang berpikir jika penyerangan itu berasal dari kekuatan lain yang masih belum mereka ketahui dari mana kekuatan tersebut. Yang pastinya Nishuang menyarankan kepada ketua Cheng Kun untuk bersiap-siap melakukan pertempuran besar karena sekarang pertempuran telah dimulai. Berpindah ke tempat Ye Chen sekarang sedang mencoba untuk melatih harta barunya, yaitu mata langit yang sebelumnya Ye Chen dapatkan dari Yunqing. Ye Chen memeriksa kekuatan mata langit ini yang dimana ternyata kekuatan dari mata langit ini hampir memiliki kekuatannya seimbang dengan kekuatan mata immortalnya milik Ye Chen. Bahkan sekarang kekuatan mata langit belum sampai membuka kekuatannya ke angka 10%. Jadi bisa dibilang untuk kekuatan sebenarnya mata langit ini sangatlah menakjubkan. Tetapi Ye Chen sekarang masih belum bisa membuka potensi sebenarnya dari kekuatan mata langit. Ye Chen pun mengetes untuk menyatukan tubuhnya bersama kekuatan mata langit dan mencobanya. Setelah Ye Chen berhasil mencoba kekuatan dari mata langit tersebut, tiba-tiba saja Ye Chen mengeluarkan sebuah serangan ledakan api yang sangat besar. Ye Chen pun sangat tak menyangka jika kekuatan dari api mata langit ini sangatlah kuat. Apalagi dalam kegunaan kekuatan dari mata langit tidak seberbahaya menggunakan kekuatan api Amaterasu dari mata immortal. Menggunakan kekuatan api Amaterasu mengorbankan umurnya Ye Chen, tetapi menggunakan kekuatan api dari mata langit, Ye Chen tidak merasakan adanya efek samping dari tubuhnya. Serta ketajaman dari kekuatan mata langit jauh lebih tajam daripada mata immortal. Ye Chen bisa melihat pemandangan dari jarak yang jauh, bahkan Ye Chen bisa melihat butiran pasir dari atas udara. Hal ini pun semakin membuat Ye Chen merasa kagum dengan kekuatan dari mata langit. Naga Tegu juga memuji keterampilan Ye Chen karena telah menguasai tahap pertama dari kekuatan mata langit. Tetapi karena sekarang kondisi pertempuran sudah semakin memanas, Naga Tegu pun berniat untuk membantu Ye Chen juga dengan akan memberikan kekuatan dari jiwa naga primordial kepada Ye Chen. Jika Ye Chen bisa menyerap kekuatan dari jiwa naga primordial, maka kekuatan Ye Chen akan meningkat jauh lebih besar. Ye Chen pun merasa sedikit bingung kenapa naga Tegu tampak begitu baik hari ini. Padahal kekuatan dari jiwa naga roh primordial merupakan kekuatan yang sangat penting bagi roh primordialnya naga Tegu. Naga Tegu menjawab kalau dirinya sebenarnya tidak memberikan kekuatan roh primordial naga Tegunya kepada Ye Chen secara gratis, tetapi naga Tegu juga meminta imbalan dari Ye Chen, yaitu dengan mendapatkan kekuatan dari dewa kekacauan. Naga Tegu bisa menjamin kepada Ye Chen kalau pertukaran ini tidaklah merugikan bagi Ye Chen, karena jika Ye Chen mendapatkan kekuatan dari roh primordialnya, maka Ye Chen bisa membuka teknik rahasia dari keturunan roh naga primordial. Ye Chen setuju dengan penukaran dari kekuatan naga Tegu. Ia pun memberikan kekuatan Dao Qi kekacauan kepada naga Tegu. Dan setelah itu naga Tegu memberikan kekuatan roh naga primordialnya kepada Ye Chen. Tetapi tidak lama setelah Ye Chen menyerap kekuatan dari roh naga primordialnya naga Tegu, tiba-tiba tubuhnya Ye Chen mengalami pemberontakan, yang dimana kekuatan pertama yang mengalami mutasi adalah kekuatan dari mata immortalnya Ye Chen, yang dimana hal ini bisa membuat Ye Chen melihat fragmen ingatan dari mata immortalnya. Setelah itu pun Ye Chen tiba-tiba saja melihat fragmen ingatan dari mata immortalnya, yang dimana pada fragmen ingatan mata immortal tersebut Ye Chen melihat adanya sebuah pertempuran besar yang sedang terjadi, yaitu pertempuran antara para kultivator melawan para pasukan yang berada di atas langit, yang tampak adanya sebuah serangan yang sangat besar dari atas langit berupa sebuah serangan tangan raksasa. Serangan itu dapat dengan mudah menghancurkan semua para pasukan kultivator yang berada di atas permukaan tanah. Setelah serangan dari tangan raksasa emas itu, Ye Chen melihat arena pertempuran sekarang telah menjadi sangat hancur. Terlihat sekarang banyak sekali para mayat kultivator yang telah kehilangan nyawa mereka.
Dan di saat itu Ye Chen melihat adanya seorang kultivator yang masih dapat berdiri kembali. Ye Chen mendekati orang itu untuk melihat kondisi dari orang itu. Tetapi setelah Ye Chen melihat wajah dari orang itu, Ye Chen pun sangat kaget. Karena orang itu ternyata merupakan dirinya sendiri tetapi dalam wujudnya yang lebih tua. Orang itu menyuruh kepada Ye Chen untuk segera membunuh seseorang bernama Ruoshi. Ye Chen pun bertanya kenapa alasannya, tetapi orang itu semakin mendekati Ye Chen dan semakin menyuruh kepada Ye Chen untuk selalu mengingat membunuh seseorang bernama Ruoshi. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja orang itu mendapatkan sebuah serangan dari belakang membuat orang itu pun tewas. Dan setelah itu pun penglihatan dari fragmen ingatan mata immortalnya Ye Chen telah berhenti. Dengan sekarang kondisi Ye Chen kembali dengan sangat kaget dan sekarang semua kekuatan Ye Chen menjadi sangat kacau. Seperti klon yang telah Ye Chen tinggalkan di tungku spiritual bintang semuanya telah meledak. Kondisi tubuh Ye Chen sekarang juga mengalami lonjakan kekuatan yang sangat aneh, membuat kondisi tubuhnya Ye Chen merasa sangat tidak nyaman. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-35 sampai di sini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 好帅的封号！竟然是紧看着美了好久的大毛高啊！